Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Izinkan saya, Didi Nuryadinata, pada saat ini atau pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit, membantu ya, bukan menasihati dan bukan mengajari kepada saudara-saudara yang mendengarkan, menyaksikan video ini. Ayat itu pointernya menyatakan seluruh yang hidup itu pasti wafat. Di Al-Quran itu ada lebih kurang 15 ayat yang bercerita atau menceritakan tentang kematian dari berbagai surat. Saya baca yang terpendek, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan wafat. Ada beberapa mungkin yang agak berbeda dari pendapat umum yang saya akan jelaskan ini. Masyarakat umum berpendapat, tapi maaf kalau berbeda dengan pendapat saya. Anggaplah ini sebuah kebodohan saya, atau anggaplah ini sebuah ketidaktahuan saya karena saya berbeda pendapat. Orang berebut dalam hidup menjalankan ibadatnya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, orang berebut dalam hidup ini menjalankan ibadatnya pagi, siang, sore, malam, di rumah maupun di masjid, akan membawa amal sebanyak-banyaknya. Begitulah kira-kira pointer umum yang terjadi. Saya tidak menyalahkan sama sekali pendapat ini. Silahkan saja pendapat ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah diyakini oleh saudara-saudara. Cuma saya berbeda. Kenapa saya berbeda? Setiap kali ada orang ke rumah saya, khususnya orang-orang Islam yang kadang-kadang merantau dari sana sini, mengetuk pintu dan sebagainya, mengajak, kira-kira begitulah. Pada poin terakhir dia bertemu dengan saya tanyakan apa tujuannya ini dan itu. Maka dia berkata, Pak, saya menyampaikan syariat Islam. Ya, paling tidak yang bermanfaat untuk amalan kita, amal bekal untuk mati nanti atau untuk wafat nanti. Begitulah pointer rata-rata yang saya dapatkan dari mereka, baik di Bandung, di Tangerang, di Jakarta, maupun di Bangka Belitung ini. Apa yang berbedanya? Saya katakan, para ustadz muda, para bapak, saudara-saudara semua, saya pulang tidak akan bawa apa-apa. Benar saya bilang. Saya katakan, demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi isi alam ini, saya pulang tidak akan pernah membawa apa-apa. Cuma saya sebelum berpulang, sebelum wafat ini, berusaha meninggalkan apa-apa yang baik. Terjadi sedikit perdebatan kadang-kadang. Pak, ibadat kita, sholat kita bukan untuk dibawa. Loh, kenapa untukkan dibawa? Sholat Anda, ibadat Anda, puasa Anda berusaha membersihkan hal yang kotor di tubuh kehidupan Anda. Karena Anda dulu lahir bersih, suci. Kalau sholat Anda benar, puasa Anda benar, zakat Anda benar, amal ibadah Anda benar, Anda adalah membersihkan kotoran yang melekat di dalam tubuh. Yang membersihkan perilaku rohani di dalam tubuh yang sudah Anda lakukan. Itu. Tapi tidak membawa, membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Saya mengartikannya demikian. Maka dia diam. Sama saja, Pak. Tidak. Saya hanya berusaha agar ketika saya lahir, saya bersih ini, saya berpulang semoga bersih kembali dari segala dosa. Tapi ternyata kemudian dia diam. Dia ngomong lagi dengan saya, ini banyak kasusnya. Kan kita mengumpulkan pahala ini dan itu, Pak. Langsung saya tersenyum. Akan saya sampaikan begini di depan adik. Siapa nama adik?
Begitu dia menyebutkan namanya, saya memejamkan mata, saya istighfar di dalam batin. Dan saya katakan di depan orang-orang itu, demi Allah, demi Rasulullah, hari ini Dedi Nuryadinata menyerahkan pahala selama hidupnya kepada orang yang membutuhkan di depan saya ini. Biarlah saya tak berpahala, asal mereka punya pahala dan bisa tercapai yang diinginkannya. Dia bingung. Kenapa dia bingung? Mungkin baru pertama kali dia mengatakan ada orang menyerahkan pahala. Ya terlepas mau diterima apa tidak, tapi saya sumpah, saya bilang. Saya demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi alam ini, menyerahkan pahala saya kepada kamu, kepada kalian. Karena dia bingung, kenapa kamu bingung? Bapak agak berbeda dengan orang lain. Ya silakan. Saya sejatinya diri saya tahu dek. Saya katakan, saya belajar Fatihah itu 1 tahun. Saya belajar syahadat itu maknanya, hakikatnya, marifatnya 3 minggu. Karena pointer isi Al-Quran 6.666 ayat itu ada di Fatihah. Makna pointer inti sari Al-Quran itu ada di dalam Fatihah. Kalau orang mencermati Fatihah secara hakikat dan marifat dengan benar. Dan pointer Fatihah itu ada di syahadat. Kalau Anda paham syahadat itu secara mendalam, kata per kata, kalimat per kalimat, makna per makna. Karena dia diam, dia bingung, pamit. Rata-rata seperti itu. Lalu sekarang saya jelaskan kepada saudara-saudara semua. Apa sebenarnya harus dipersiapkan ketika kita hidup ini? Saya berpegang sajalah kepada yang sudah rata-rata secara umum. Bahwa yang bisa menolong manusia pada saat kematian adalah 1, sedekah jariah. Apapun sedekah jariah itu dalam bentuk materi dan itu yang bermanfaat. Mau dibilang wakaf kah, tanah kah, ini kah, pokoknya bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa yang bermanfaat? Bermanfaat untuk kehidupan manusia setelah yang bersangkutan wafat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 35 khususnya tentang tadi kematian. Ya. Nah dari ketiga ayat ini, dari ketiga keterangan ini, saya akan kupas satu persatu. Yang bisa menolong orang yang wafat adalah 1, sedekah jariah. Anda punya tanah, kemudian diwakafkan untuk jadi masjid. Itu sedekah jariah Anda. Anda punya duit lebih, Anda bangunkan sebuah rumah orang yang tidak mampu. Sedekah jariah Anda tentang rumah yang Anda mendirikan itu tidak akan putus sampai dengan saudara wafat. Itu sedekah jariah. Mau dibangun masjid, mau dibangun musola, dibangun apapun rumah ibadat atau bangun rumah. Sedekah jariah Anda tidak akan habis. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa, Pak? Ilmu yang bermanfaat bagi orang yang Anda berikan. Ya, seseorang mengingat Anda, kemudian dia menangis, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa orang tersebut. Atau si anu, si bapak ini, si ibu ini yang telah membimbing saya sehingga saya jadi begini. Ilmu Anda bermanfaat. Didoakan Anda setiap saat walaupun Anda tidak pernah minta doa. Berkat dialah saya dididik bisa begini. Berkat dialah saya tadinya salah jadi benar, jadi baik. Dan kini yang bersangkutan sudah pulang menghadapmu ya Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, tolong dicermati, ini agak berbeda mungkin dari pendapat orang lain. Bukan berbeda bukan berbeda total, tapi berbeda sedikit pengertian. Ada orang yang mengartikan anak yang soleh itu anak kandung. Tetapi saya tidak. Anak yang soleh itu menurut pengertian saya adalah anak manusia. Anak manusia yang Anda didik sungguh pun dia bukan anak kandung. Kalau saudara-saudara berbeda pendapat dengan pendapat saya ini, maafkan saya. Anggap saja pendapat Anda yang lebih benar dari pendapat saya ini. Tidak perlu diperdebatkan. Anda berargumentasi, anak yang soleh itu anak kandung. Ya silahkan. Tapi jangan diperdebatkan karena saya pun tidak mau berdebat. Tapi menurut pengertian saya, doa anak yang soleh itu anak yang pernah Anda didik.
terlepas dia bukan anak kandung ataupun tidak. Satu contoh, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian. Saya berusaha menjadi anak yang soleh bagi orang tua. Selain orang tua kandung. Berusaha ya, saya katakan saya tidak mengaku anak yang soleh. Dan kedua, saya juga berusaha menjadi anak yang soleh bagi seorang bapak angkat saya yang berjasa dalam hidup ini. Beliau adalah seorang dosen di IKIP Bandung bernama Dr. Andes Dr. Abdul Ghani MPD. Seorang dosen psikolog. Dan ini benar bagi saya. Dia adalah bapak. Bapak saya yang kesekian yang menanamkan kebaikan kepada saya. Berkat didikan dia, saya bisa seperti ini dengan dasar kehidupan. Lalu, apa sih sekarang Pak manfaatnya untuk menghadapi kematian itu? Saran saya, kalau Anda ibadat, Anda jangan berebut pahala. Dan jangan menghitung-hitung pahala. Allah sudah punya kuasa, sudah maha kuasa. Gak perlu Anda menghitung. Pak kalau menghitung, ya silakan, itu hak bapak dan hak ibu. Kalau sholat sekian, kali jumlah sekian, silakan itu. Semoga Anda bisa menghitungnya, tapi saya gak pernah. Sejak saya tahun 84, saya tidak pernah lagi menghitung pahala, menghitung amal dan sebagainya. Saya hanya berbuat dengan segala kebaikan saya dalam hidup ini. Itu bedanya, ya. Apa manfaatnya? Toh, Pak, kita kan diberikan amal oleh Tuhan, diberikan paling. Silakan. Tapi saya tidak akan pernah menghitung pahala. Apa Bapak tidak butuh pahala? Betul. Saya tidak butuh pahala untuk hari kemudian. Saya terserah Allah yang Maha Kuasa kalau saya sudah melakukan kebaikan. Kalau saya sudah melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, terserah Allah yang Maha Kuasa. Maaf. Terserah Allah yang Maha Kuasa. Saya diterima ataupun tidak. Kalau kata bahasa umum, diajab atau tidak. Ya silahkan. Orang saya pasrah ke orangnya. Sudah wafat saya dimasukkan ke alam ini, ya silahkan. No problem. Tapi saya berusaha tetap menanamkan yang baik kepada orang. Perlu saudara-saudara cermati semua. Maaf, kebetulan ya. Ini bukan hebat, tapi kebetulan. Kebetulan saya terlahir mungkin diberikan Tuhan kecerdasan yang lumayan. Saya sekolah dari SD sampai dengan SMP. Menjadi ketua kelas itu 8 tahun. Dan menjadi ketua OSIS itu 2 tahun di SMA dan SMP dan SMA. Kebetulan kedua, saya di SD selalu memimpin kelas. Di SMP jadi ketua kelas, lepas ketua kelas jadi ketua OSIS. Di SMA pun demikian, lepas dari ketua kelas jadi ketua OSIS. Sampai dengan kuliah pun demikian. Artinya saya kebetulan tidak bodoh-bodoh amat. Maka orang mengatakan saya adalah pinter atau bintang pelajar. Tetapi kuliah saya memang tidak menjadi cum laude. Karena kuliah saya dengan berbagai problema. Tapi tetap saya syukuri. Saya lebih hebat dari orang-orang yang dibiayai orang tuanya. Satu contoh, saya lulus ya di salah satu universitas di Bandung. Universitas swasta. Dengan kalau nggak salah IPK 2,62. Dan yang dapat 2,72, 2,68 kini menjadi rektor dan dekan di universitas yang saya pernah duduki itu. Saya tidak, saya seperti inilah. Dan kelebihan ini bersyukur, sekali lagi maaf bukan sombong, menurun kepada anak saya, kepada anak-anak saya tiga-tiganya. Anak saya ketiga-tiganya diberikan kecerdasan lumayan oleh Tuhan. Dia lulus dari sekolah, merupakan yang terbaik. Lulus dari universitasnya tetap yang terbaik, bahkan disebut dengan cum laude. Kesyukuran kedua saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tanamkan kepada anak saya, kalau kamu mau jadi anak Dedi Nuryadinata, jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan suka ngomong-ngomong tidak bisa mencari kerja. Kalau kamu jadi anak Dedi Nuryadinata, berusahalah pekerjaan mengejar kamu. Dan bersyukur saudara-saudara kepada Tuhan yang Maha Esa.
Saya punya anak 3, tidak pernah membantu menolong mencarikan kerja. Bahkan dia tidak mau saya tolong mencarikan kerja. Dia mencari pekerjaan sendiri dan dicari oleh orang-orang yang membutuhkan dia. Itu mungkin salah satunya. Jadi lalu bagaimana, Pak? Biasakan Bapak Ibu dalam mendidik anak tidak mengucapkan kalimat kotor. Biasakan Bapak Ibu sekesal-kesalnya Bapak kepada anak Ibu jangan pernah memukul, apalagi memukul bagian kepala. Buah pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan dengan kalimat kotor akan dikenang oleh dia kotor seumur hidup. Jadi sekali lagi tentang kematian atau wafat itu, Bapak Ibu lakukanlah sekarang yang terbaik. Jalankan ibadat dengan baik. Taati orang tua jika masih ada orang tua. Tidak ada orang tua, berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun cuma 5 menit untuk orang tua kita. Untuk para orang tua kita, untuk para orang-orang yang berjasa kepada diri Anda. Karena tanpa mereka Anda bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, ya kalau boleh jangan ngikuti jejak saya. Karena saya mengatakan saya ibadat tidak mengejar pahala. Saya ibadat tidak mengejar amal untuk bekal akhirat. Saya garis bawahi, saya tidak akan membawa bekal akhirat. Karena apa? Saya hanya berusaha meninggalkan 3 hal yang baik. Sedekah jariah, apapun namanya, ilmu yang bermanfaat, dan doa orang-orang yang pernah saya didik. Ya, saya berusaha itu aja. Terlepas bagaimana nanti wafat saya, ya saya silahkan. Saya lillahi rabbil alamin dan saya ini orangnya cuek. Orangnya tidak menggubris tentang ucapan apapun yang terburuk pada saya. Dan satu lagi saudara-saudara, saya bisa membuat konten YouTube di mana saja. Kadang-kadang mungkin di hutan. Kenapa? Karena saya posisinya ada di hutan. Dan saya sering berpindah-pindah tempat dengan waktu yang kadang-kadang mendadak. Satu contoh, kemarin saya dari Bangka. Disuruh pulang oleh orang ke Bogor karena orang perlu saya. Saya pulang ke Bogor. Ya siapkan tiket. Lalu dari Bogor gimana? Disuruh ke Bandung. Saya bilang ke Bandung. Di Bandung, saya belum selesai pekerjaan. Ada orang yang butuh di Pulau Bangka ini. Saya disuruh pulang. Saya butuh Pak Didi. Bla 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 bla. Maka saya kirimkan tiket untuk Bapak. Maka saya kirimkan ongkos untuk Bapak. Nah, inilah saya. Selama orang membutuhkan saya dan saya bisa, maka saya akan datang dimanapun. Dimanapun. Di Pulau Jawa, mau di Jawa Tengah, mau di Jawa Barat, mau di Banten, mau di sini. Selama orang membutuhkan saya dan orang perlu menganggap saya bermanfaat bagi dirinya. Walaupun saya sebenarnya bukan orang hebat. Saya hanya orang biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, sadari saudara-saudara, bahwa ibadat Anda, kalau memang Anda lillahi rabbil alamin, lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan segala kebaikan dan ketaatan saudara kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan menghitung pahala saudara. Kalau saudara menghitung pahala saudara, saudara nanti jadi seperti orang pintar. Dan Allah yang Maha Kuasa dianggap bodoh. Rekaman saudara sudah ada. Dalam bunyi ayat yang berbunyi, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Kata Allah, ketika di dunia artinya begini, bacalah Al-Quran itu, kamu saja yang mempertimbangkan baik dan buruknya. Tapi kalau ayat itu sudah menjadi wafat, sudah berubah. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Lihatlah amal perbuatanmu, dan kamu saja yang merasakan sekarang buahnya atau akibatnya. Begitu jadi kira-kira. Jadi lakukan ibadat dengan baik, dengan taat, dengan benar. Kalau Anda sholat, sholatlah dengan baik dan benar. Jangan tabrak semua perbuatan hawa nafsu Anda. Sehingga perbuatan hawa nafsu Anda menabrak manfaat sholat Anda yang baik. Yang pernah saya sebutkan. Ya, sekali lagi saya Dedi Nuryadinata atau Kang Dedi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud mengajari, tidak bermaksud menasehati. Hanya sharing pendapat dengan bapak-bapak yang tentunya jauh lebih pintar dari seorang Dedi Nuryadinata ini. Itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf sekali kepada Allah, saya mohon ampun kepada para penonton dan pembaca atau pendengar, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dengan Sampurasun, salam waras, rahayu, sehat sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang nonton YouTube ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.